bahwa saat ini Yesus sedang berperang. Amin. Saat kita memuji-muji namanya yang kudus, Yesus menyelesaikan masalahmu. Dirancangkan damai sejahtera untuk jalan-jalan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Shalom, hari Kamis 11 Mei 2023 akan diadakan komsel yang bertempat di kediaman Pak Budi. Komsel akan dimulai pada pukul 18.30. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kemudian kami mengajak pemuda-pemudi di tempat ini untuk hadir dalam ibadah pemuda Youth Revolution Sabtu 13 Mei 2023 di GBI Fatmawati. Ibadah dimulai pada pukul 17.
Ibadah Raya Minggu 14 Mei 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala PDN Julian Bonaibaho. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran tentang firman Allah. Ya Bapa, berikanlah kami hati seorang hamba yang mau taat dan setia, dan hati seorang murid yang mau mendengarkan. Kami rindu iman kami tumbuh, biar kami gak jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu.
Panjang dan lebarnya kasih, mengalirkan kasih dari tahta Bapa bahwasannya Kau gak pernah jauh dari Kau, bahwasannya Kau tinggal dekatnya Kau. Mari Jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita mau ikut Yesus, kita mau setia sampai Yesus sampai garis akhir. Sekalipun Tuhan gak tolong kita, kita juga mau setia. Sekalipun rasanya gak ada jalan keluar, kita juga mau setia. Sebab kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, kita gak mau jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Dia curahkan kasih buat kita, sehingga
Kami bersyukur Tuhan, Kau terlebih lagi mengasihi setiap kami Bapa, sehingga Kau kumpulkan kami semua di tempat ini untuk dapat pewahyuan yang baru pagi hari ini Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Kau ada di tengah-tengah kami, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Seperti biasa di minggu pertama di awal bulan kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu saudara. Haleluya. Yuk anak-anak pengembar sini. Ya. Yuk sini. Nah, hari ini juga ada yang berulang tahun saudara ya. Gibor berulang tahun. Haleluya. Haleluya. Mari saudara arahkan tangan ke anak-anak kita mau berdoa buat mereka. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka anak kerajaan sorga yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Darah Yesus yang membungkus mereka. Tuhan berkati mereka dengan kecerdasan 10 kali lipat lebih dari kawan-kawannya. Tuhan jaga mereka dengan malaikat Tuhan, tidak jatuh, tidak celaka. Dan Tuhan berkati mereka seperti tunas pohon zaitun di tengah-tengah keluarga mereka, jadi kebanggaan papa mama. Dan Tuhan berkati setiap orang tua mereka, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Juga khususnya Gibor yang hari ini berulang tahun, juga Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Tuhan berkati dia menjadi anak yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan lagi yuk, sekolah minggu lagi. Haleluya, haleluya. Ya, saudara juga yang berdoa untuk punya anak, kiranya tahun ini saudara boleh memperolehnya. Amin. Haleluya. Saya akan berkhotbah, ya, slide kelewatan ini. Ya. Judul khotbahnya adalah panggilan Allah, saudara. Kapan terakhir kali saudara ingat ya ketika ada panggilan telepon masuk yang saudara mungkin sukacita mendapatkan? Apakah itu panggilan dari orang yang saudara kasihi? Apakah itu panggilan pekerjaan yang saudara nanti-nantikan? Kita semua tentu senang kalau mendapatkan panggilan yang menyukakan hati. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingin bahas tentang panggilan Allah. Ayatnya ada di layar, saudara boleh buka di Alkitab, saudara boleh lihat di layar. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka. Jadi ini Petrus lagi khotbah, saudara. Waktu hari Pentakosta. Roh Kudus turun, ya, lalu Petrus berkhotbah di tengah orang banyak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Katakan bersama saya, pengampunan dosa. Saya udah jelasin berkali-kali ya dalam berbagai khotbah saya, kenapa harus ada pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima, sesudah dosa kita diampuni, kita akan menerima karunia apa? Roh Kudus. Apa maksudnya karunia Roh Kudus? Di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini BIMK dikatakan kamu akan mendapat hadiah Roh Allah dari Allah, hadiah Roh Allah dari Allah. Jadi orang yang diampuni dosanya, saudara dapat hadiah, yaitu Roh Allah hadiahnya. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Janji ngasih hadiah. Hadiahnya tadi apa? Roh Allah. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan apa? Dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kata sebanyak, ya, kata sebanyak ini nih, sebanyak itu termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Jadi ibarat ini saudara, kalau
Zaman sekarang mungkin ada telepon panggilan gitu ya, Tuhan yang panggil. Lalu pertanyaannya saudara, ada satu pertanyaan yang menarik terkait khususnya asal muasalnya apa sih? Dosa. Kalau kita ingat bahwa dosa pertama kali itu ada terjadi di mana? Di Taman Eden. Banyak yang bilang begini, kalau memang Tuhan tidak ingin kita berdosa, harusnya dari awal dicegah aja. Jadi gak usah ditaruh ya pohon yang akhirnya menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah kalau memang Tuhan itu mau supaya manusia gak berdosa, harusnya dari awal gak usah taruh pohonnya. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan Allah itu memanggil orang yang punya apa? Hak menolak. Katakan bersama saya, hak menolak. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa sebagai robot. Tuhan tidak mendesain otak dan hati Adam dan Hawa itu hanya untuk menjadi yes man. Yang kalau Tuhan bilang apa, yes. Tuhan bilang apa, yes. Tuhan kasih kepada saudara dan saya satu hal yang disebut sebagai free will atau kehendak apa? Bebas. Nah, kehendak bebas itu memungkinkan saudara dan saya untuk yang namanya menerima ataupun apa? Menolak. Makanya dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan kita. Tetapi setiap orang yang dipanggil itu juga bisa menolak. Kalau anak saya lagi main, Liliana, Lili saya panggil. Diam aja. Lili sini cepetan. Nanti tunggu sebentar, lagi main. Lili bisa nolak. Lili bisa menolak. Tuhan, mohon maaf, agak kasar sedikit. Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya seperti anjing. Anjing itu kalau dipanggil datang. Dia datang, gak nolak. Tetapi saudara dan saya itu punya hak menolak. Ada lagi yang bilang begini, kalau begitu, ya, kenapa Tuhan ciptain neraka kalau Tuhan baik? Ya udahlah, oke lah. Kalau pohon ditaruh di tengah-tengah, oke lah. Tapi Tuhan kenapa ciptain neraka? Saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan mati buat dosa saudara, tapi Tuhan juga mati buat dosa orang yang bahkan belum percaya. Kata 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan apa? Dan ia itu siapa? Yesus adalah pendamaian untuk apa? Segala dosa kita. Jadi saudara bisa sebut segala dosa itu terserah dosa apapun. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa apa? Seluruh dunia loh. Tetapi gak semua orang di seluruh dunia itu bisa terima. Ingat sekali lagi, setiap kita punya hak terima, tapi juga hak apa? Masa sih Pak dikasih hadiah gak mau? Masa sih Pak dikasih pendamaian gak mau? Oh ada saudara, bukti nyatanya. Seorang yang bernama George Wilson 200 tahun yang lalu saudara, itu ketahuan mencuri. Ketahuan mencuri. Dan hukumannya pada saat itu adalah dihukum mati dengan cara digantung. Tapi karena ada seorang kerabatnya ini membantu dia untuk ngomong sampai ke presiden saudara. Sampai ke presiden Amerika Serikat. Lalu presiden Amerika Serikat memberikan gerasi. Apa itu gerasi? Grace. Gerasi. Pengampunan. Pengampunannya apa? Bahwa George Wilson tidak harus dihukum mati. Tetapi yang menariknya saudara, di sini ada koran yang menulis The Strange Story of George Wilson. Karena George Wilson menolak gerasi itu dan lebih memilih untuk dihukum mati, saudara. Yesus adalah pendamaian untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Bahkan bukan hanya untuk dosa orang Kristen, bahwa Yesus bukan eksklusif milik orang Kristen.
Yesus mati untuk dosa seluruh dunia. Bahkan di Matius 11 ayat 28 dia berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Bahwa undangan ini bukan hanya untuk GBI Live. Undangan ini bukan hanya untuk orang Kristen. Undangan ini untuk semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bahwa Yesus mati mendamaikan dosa manusia. Manusia bukan hanya yang ber-KTP Kristen, tapi juga semua manusia. Tetapi persoalannya, mereka hanya bisa menikmati pendamaian ini kalau mereka menerima. Tapi dalam kisah George Wilson, ada loh orang dikasih pengampunan untuk ganti hukum mati, dia tolak, saudara. Jadi neraka diciptakan bukan untuk manusia. Tetapi akhirnya manusia bisa masuk neraka karena apa? Karena sorga adalah rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan. Dia menolak rumahnya Tuhan, berarti masuknya neraka, saudara. Kisah yang lebih lucu lagi adalah kisah tentang Hiro Onoda. Pernah dengar kisah Hiro Onoda? Kisah Hiro Onoda, dia adalah letnan 2 di Angkatan Darat Jepang, di mana Perang Dunia Kedua dia ikut perang, saudara. Lawan siapa saat itu? Lawannya Filipina. Jepang juga lawan Indonesia, tapi saat itu juga Jepang menjajah Filipina, lalu mereka berperang, dan Hiro Onoda ada posisinya di dalam hutan. Lalu kurang lebih tahun 1945 Jepang menyerah. Jepang menyerah kepada semua musuh-musuhnya, saudara. Lalu komandannya Hiro Onoda ini bilang sama dia, ayo kita pulang ke Jepang, karena Kaisar sudah menyatakan menyerah. Kaisar sudah menyatakan kita kalah. Tapi Hiro Onoda bilang, gak bisa, kita gak bisa kalah. Jadi semua tentara pulang ke Jepang, komandannya pulang ke Jepang, Hiro Onoda tetap di Filipina. Dia tetap berpikir perang masih berlangsung. Jadi dia tetap pakai senjatanya, dia tetap ngumpet-ngumpet, dia pikir musuh akan datang. Tahu berapa lama saudara dia ada di hutan? 29 tahun. Nanti saudara Google kisah ini. 29 tahun dia gak bisa terima bahwa Jepang kalah, dia gak bisa terima bahwa Kaisar menyerah, karena spirit orang Jepang itu gak boleh nyerah. Spirit orang Jepang itu kalau nggak menang berarti harus apa? Mati. No turning back. 29 tahun Hiro Onoda ada di dalam hutan, berpikir saudara bahwa Jepang itu masih berperang, bahwa perang masih berlangsung, sampai komandannya, teman-temannya semua udah jadi warga sipil biasa di Jepang, ada yang jadi bisnismen, komandannya jadi pengusaha, saudara. Dia masih di hutan berperang, saudara. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menang atas dosa. Tapi banyak orang Kristen masih bergumul dalam dosa, masih berperang sama dosa, masih berpikir bahwa dirinya terikat, saudara. Padahal Yesus sudah menang atas dosa. Yesus sudah membebaskan saudara dari sana. Tapi persoalannya adalah saudara bisa menolak kebenaran ini, atau saudara bisa terima kebenaran ini. Saudara bisa terima kebenaran ini, atau saudara bisa tolak kebenaran ini. Enggak semua orang terima pengampunan, saudara. Sampai akhirnya pemerintah Jepang, mantan panglimanya juga, komandannya itu datang, saudara. Jemput dia, saudara. Jemput dia bawa pulang ke Jepang. Lalu bilang, ini kita udah gak perang lagi. Ini Jepang yang sekarang, dan dia bingung sama negaranya yang sekarang. Oh, ternyata udah gak ada perang lagi ya. Dia gak bisa terima, saudara. Banyak orang kalau saking kekehnya, itu bahasa apa tuh kekeh tuh bahasa Indonesianya ya, saking keras kepalanya, saudara. Dan orang-orang yang menolak pendamaian, itulah tempatnya di neraka, saudara. Karena neraka tadinya gak ditentukan, gak diciptakan buat manusia. Buktinya di mana? Buktinya di Matius 25:41. Dan Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang apa? Terkutuk. Enyahlah ke dalam apa? Api yang kekal yang telah sedia untuk siapa? Jadi
Neraka itu nggak diciptain buat saudara dan saya. Neraka tidak diciptakan untuk orang berdosa. Neraka itu didesain awalnya untuk siapa? Iblis dan siapa? Bayangin saudara. Di dalam kitab yang lain nanti saudara bisa pelajari Yesaya, Yehezkiel. Itu sepertiga malaikat berhasil dipengaruhi oleh iblis. Iblis itu rajanya setan saudara, yang disebut Luciel atau Lucifer saudara. Bayangin, Lucifer berhasil pengaruhi sepertiga malaikat sorga. Bayangin saudara, sorga ada berapa jumlah malaikatnya? Gak ada yang tahu. Alkitab cuma bilang berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu apa? Tak terhitung saudara. Sepertiganya ikut. Makanya iblis dia incar manusia. Kenapa dia incar manusia? Untuk apa? Untuk jadi makhluk apa? Terkutuk. Dalam bahasa Inggris Alkitab versi The Message bagus deh kalimatnya. Saya tadi pas baca, ini keren. Saya masukin dalam slide. Ayat tadi di dalam bahasa Inggris bilang apa? Then he will turn to the apa? Gods. Apa itu gods? Kambing. Saudara dan saya, kalau dianalogikan dengan binatang, saudara dan saya apa? Domba. Domba sama kambing beda gak? Beda. Yesus dibilang penggembala domba, bukan penggembala kambing. Orang-orang fasik dilambangkan dengan kambing. Orang-orang terkutuk dilambangkan dengan kambing. Orang-orang yang menolak Yesus dilambangkan dengan kambing. Tapi orang-orang yang mendengar suaranya, yang ikut penggembalaannya, itu disamakan dengan domba. Domba itu nurut saudara. Domba itu lembut saudara. Tapi kalau kambing gimana? Coba saudara dekat-dekat kambing, diapain? Seruduk saudara. Seruduk. Lebih bagus mana dagingnya buat kesehatan, domba apa kambing? Domba. Ya. Jadi orang-orang terkutuk itu dibilang worthless gods. Udah kambing, worthless. Apa tuh worthless? Gak berharga. Udah kambing, kambingnya gak berharga lagi. Saudara dan saya di Galatia 2 Alkitab katakan Yesus menjadi kutuk bagi kita supaya saudara dan saya tidak terkutuk. Semua manusia yang jatuh dalam dosa saudara itu adalah di bawah kutuk, Alkitab katakan. Kita adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh sebab itu waktu saudara dan saya percaya Yesus, saudara dibebasin dari kutuk. Saudara dilepaskan dari kutuk. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan taruh pohon di tengah-tengah itu waktu di Taman Eden bukan supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan memanggil orang yang punya hak menolak supaya kalau manusia memilih untuk mengasihi Tuhan, Tuhan bangga saudara. Tuhan senang. Coba Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Pak, Bapak-bapak mau gak punya istri yang bilang sayangnya itu gara-gara mau dikasih uang belanja 30 juta. Ini 30 juta baru dia bilang, Papa sayang, aku sayang Papa. Atau saudara mau gak anak-anak saudara itu cuma nurut sama saudara karena ada maunya? Saya yakin gak? Saudara gak mau orang yang mengikuti mau saudara, mengasihi saudara, menyayangi saudara karena ada udang di balik bakwan. Saudara mau orang-orang yang dengan sadar, dengan ikhlas, dengan sukarela memang mau mengasihi saudara, memang mau baik sama saudara, memang mau taat sama saudara. Kalau saudara ketemu, Pak, Bu, kalau anak-anakmu seperti itu gimana rasanya? Kemarin saya pulang, habis selesai ajak Liliana main, kakaknya main sama sepupu-sepupunya, saya ajak sendirian Liliana main. Dia main ice skating, selesai dia main ice skating, kita mau jalan makan di eskalator, dia bilang, Papa makasih ya udah ajak aku main ice skating. Seneng saudara. Gak di beda kalau saudara bilang, ayo tadi Papa udah ajak main ice skating, bilang apa? Tuhan menaruh itu pohon supaya kalau Adam dan Hawa memilih untuk taat, Tuhan bilang, kamu taat bukan karena saya suruh, kamu taat
karena kamu mau untuk taat. Tuhan gak desain neraka buat saudara dan saya. Tuhan desain neraka buat iblis sama malaikat-malaikatnya. Tapi waktu kita dikasih hadiah sama Tuhan, kita bilang, no, gua gak mau. Saudara, kita bisa gak habis pikir sama George Wilson. Udah jelas-jelas dijatuhi hukuman mati, digantung, dikasih pengampunan, dia bilang apa? No, gue lebih baik milih mati. Gue lebih baik milih mati aja. Kira-kira presiden Amerika saat itu mikirnya gimana, saudara? Gila ya, nggak habis pikir gue. Kira-kira tuh presiden ngomong apa? Ya mati lu sekalian, diampunin nggak mau. Nah, ini saudara, Yesus adalah gembala saudara. Dia panggil saudara. Satu kali teman saya ke Israel, dia cerita, itu kan ada domba-domba. Dia panggil, domba-dombanya cuek aja. Tapi pas gembalanya datang, cuma mengeluarkan satu suara sedikit dengan mulutnya, domba-dombanya karena domba-domba mengenal suara gembalanya. Saya nggak tahu, ada yang 15 tahun yang lalu jadi Kristen, ada yang 20 tahun yang lalu. Kalau saya tahun 2000 baru terima Yesus. Tahun 2000, jadi 23 tahun yang lalu Tuhan panggil saya. Ada yang dipanggil lewat mimpi, ada yang dipanggil lewat penglihatan, ada yang dipanggil pas ikut KKR, ada yang dipanggil pas diajak temennya ke gereja. Coba saudara ingat deh, pertama kali saudara dipanggil oleh Tuhan. Ada yang GB Live mungkin gereja kelima saudara, ada yang gereja pertama saudara, ada yang gereja ketiga saudara. Tapi apapun itu saudara, saya itu bukan gembala utama saudara. Gembala utama saudara adalah Yesus. Tetapi saya adalah, kalau dalam istilah Alkitab, saya adalah penjaga kawanan domba. Gembala saudara tetap Yesus. Makanya saya gak pernah merasa bahwa saudara itu punya saya. Jadi kalau ada jemaat, kemarin ada yang nanya sama saya beberapa hari yang lalu, gimana jemaat GB Live, gimana gereja? Ya saya bilang, jemaat itu come and go. Ada yang datang, ada yang pergi, ya pergi karena tidak luar kota, ada yang pergi karena kejauhan mungkin rumahnya sekarang, ada yang pergi mungkin karena cari gereja yang lebih cocok mungkin, dengan musik yang lebih cocok, dengan fasilitas yang lebih oke mungkin menurut mereka. Tetapi buat saya saudara, apa saya tersinggung dan merasa kehilangan? Enggak saudara, karena saudara bukan punya saya, saudara punya Yesus. Bilang kanan kirinya, kamu punya Yesus. Saya cuma penjaga keamanan domba. Pokoknya Tuhan titipin berapa, saya jaga sebaik-baiknya. Saya sama seperti tukang parkir saudara di depan tuh. Coba lihat tukang parkir, mobilnya banyak gak arogan, mobilnya sedikit tidak sedih saudara. Betul? Ada tukang parkir yang mobilnya sedikit dia sedih, ada yang mobilnya banyak dia sombong. Kenapa? Karena bukan mobil dia saudara. Sama kayak saudara. Saudara bantu saya melayani, saudara datang tiap minggu, saya coba sebaik-baiknya jagain punyanya Tuhan, karena saudara punyanya Tuhan. Makanya ini gak ada ayatnya di layar, tapi saudara boleh buka di Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Waktu saya baca ayat ini, saya merasa seperti Paulus saudara. Saya merasa punya perasaan yang sama seperti Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 28 berkata, karena itu jagalah dirimu. Jadi ini seolah-olah Paulus ngomong sama saya nih, ngomong sama gembala GB Live. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Nih, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat siapa? Bukan jemaat Junianto. Saya cerita ke beberapa kawan pendeta, ke gereja-gereja, ada saksinya juga nih, Chris sama Erwin. Iya kemarin waktu lebaran gereja libur, saya usulkan aja kalau jemaat mau ke gereja lain. Wah ketawa dia. Ada lagi satu kawan pendeta, gereja libur? Iya saya. Nggak takut jemaatnya pada pergi, pada pindah ke gereja lain?
Saya bilang soalnya bukan punya saya. Karena saudara adalah jemaat Allah. Yang apa? Yang diperolehnya dengan apa? Darah anaknya sendiri. Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik siapa? Bukan menarik jemaat, menarik murid-murid. Berarti murid-murid itu apa? Udah 5 tahun gereja di sini, udah 6 tahun gereja di sini, udah setia. Apalagi saudara yang cuma ikut-ikutan. Yang murid aja gampang ketarik saudara. Dari jalan yang benar supaya apa? Mengikut mereka. Ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ayat 33 nih dalam hati saya, wah ini yang saya lakuin selama 10 tahun di GB Life. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ayat 34. Kamu sendiri tahu, Pak Budi sendiri tahu, Bu Joy sendiri tahu, Pak Yuli sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan. Untuk keperluan Meisha, Liliana, Ezra, istri saya, keluarga besar. Saya bekerja. Saya nggak gantungkan diri sama saudara. Sama seperti Paulus. Saya pikir itu adalah kebanggaan saya sebagai gembala GB Life. Dan bukan hanya untuk keperluan keluarga saya. Dibilang apa? Keperluan kawan-kawan seperjalanan. Karena saya berusaha tanggung jawab. Berusaha tanggung jawab karena saudara adalah punyanya Tuhan. Saudara yang sudah terima anugerah, saudara yang dipanggil dan merespon. Saudara dan saya sekarang kita lagi mengikuti gembala agung kita. Kalau dia mau belok kiri, kita kiri. Dia belok kanan, kita kanan. Saya cuma ngejagain saudara. Jadi kalau di Israel itu ada gembala, ada yang ngejagain kawanan supaya nggak meleng kanan, nggak meleng kiri. Ada yang sweeper dari belakang gitu, jagain dari belakang. Betapa beruntungnya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti kalau lihat fenomena orang ketemu Pak Jokowi, wah berhubungan gitu ya, mau ketemu Pak Jokowi, mau foto. Yang beruntung yang apa? Yang dipanggil sama Pak Jokowi, ya sini foto. Coba saudara nonton YouTube deh, orang-orang yang dipanggil foto sama Pak Jokowi, gimana girangnya, gimana bangganya, gimana bahagianya. Tahu gak saudara? Saudara dipanggil sama Tuhan. Yanti, Helita dipanggil jadi murid Kristus nih saudara, ada sekarang di sini. Ada lagu lama banget bilang ini, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Jadi waktu lagu ini ada satu WL terkenal namanya Pak Weliar Kauntu, ya. Dia ubah, dia nyanyi gini, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Yang nyiptain itu namanya pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo. Dia bilang, nah, jangan nyanyi gitu. Nyanyi tetap, berkat-Mu yang telah ku terima,
sempat membuatku terpesona. Kenapa nggak diganti-ganti? Diganti aja kata sungguh membuatku terpesona, Pak Niko. Enggak. Karena kalau berkat Tuhan, jangan sampai membuat kamu terpesona. Berkat Tuhan cukup sempat saja membuat kamu terpesona. Kalau sempat tuh cuma apa? Bentar aja. Supaya saudara dan saya justru terpesonanya sama Yesusnya, saudara. Bukan sama berkatnya. Sama Yesusnya. Kalau mobil yang saudara baru dapat, pekerjaan yang baru saudara dapat, promosi yang baru saudara dapat, motor yang mungkin baru saudara dapat, keinginan saudara yang baru saudara dapat, itu sebentar aja saudara terpesona. Tapi biar saudara dan saya kita terpesona sama yang manggil kita. Amin. Dipanggil buat apa sih? Coba slide terakhir. Balik ke slide tadi. Dipanggil apa? Menjadi murid Kristus. Kalau dipanggil jadi murid Kristus, dipanggil jadi murid Kristus, ikut Tuhan, ikut Tuhan. Tadi worship leader Yuli bilang apa? Tuhan, walaupun Tuhan gak tolong, aku tetap ikut Tuhan. Saya nggak mau bandingin gereja ini dengan gereja lain ataupun dengan pengajaran lain. Bukan urusan saya. Urusan saya cuma sama ukuran 5 kali 18 GB lagi ini. Siapapun yang Tuhan percayakan untuk saya jaga sebaik-baiknya. Mau sesibuk-sibuknya saya jaga, urus diri sendiri, urus keluarga. Yang penting saya bisa gembalakan keluarga saya terlebih dahulu yang awal. Istri saya, anak-anak saya, termasuk saudara. Masalah saudara datang, saudara aduh nggak enak di sini Gue kesana aja yang lebih gede gerejanya, gue kesana aja yang lebih lucu pendetanya, gue kesana aja yang lebih keren sekolah minggunya. Itu hak saudara. Karena saudara punya hak menolak juga. Tapi saya punya kewajiban ngejagain kawanan domba. Makanya waktu ada pendeta bilang gimana GB Live, saya bilang ya, this is church. Saya bilang inilah jemaat, come and go, it's up to them. Itu terserah mereka. Tetapi sepanjang saudara ada di GB Live, saya mau share kepada saudara, yang saya akan lakukan minggu demi minggu adalah memastikan saudara jadi murid Kristus. Amin. Karena saudara udah dipanggil. Dipanggil dari apa? Dari gelap kepada terang. Dan di terang ini saudara akan banyak ketemu nanti saudara. Siapa Yesus itu? Makin hari kita makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Amin saudara. Mari kita makin berdiri depan Tuhan. Kasih setiamu. Lebih dalam
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan, karena Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Kau sudah memanggil kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Mari angkat anggul di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran. Dosa-Mu sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapa aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian? Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik, yang memanggil saudara untuk menjadi murid Kristus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah semua kami yang ada di sini, yang adalah kawanan domba-domba-Mu, tuntun kami Bapa untuk terus belajar taat, untuk terus belajar jadi murid. Beri kami pengajaran-pengajaran yang baru, pewahyuan yang baru, untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, yang semakin hari didewasakan, semakin hari dimurnikan oleh Tuhan, sehingga makin hari ambisi kami, cita-cita kami, kerinduan kami tiap kami datang ke gereja, kami datang ke komsel, makin hari menjadi Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Berdoa Bapa dalam nama Yesus, mungkin hari-hari ini kami masih terlalu melekat dengan dunia.
Kami masih banyak keinginan-keinginan pribadi, ambisi-ambisi pribadi. Kami bersyukur Engkau Allah yang maklum, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sabar untuk menuntun setiap kami Bapa. Tapi pagi hari ini hamba berdoa bersama umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biar kami sadar dan bersyukur siapakah kami ini Tuhan. Dipanggil, dilepaskan dari kutuk. Berdoa Bapak juga buat Komsel nanti hari Kamis di rumah Pak Budi. Ini mohon Allah Roh Kudus Engkau yang mendahului. Biarlah yang datang, yang hadir Bapak bukan hanya yang sudah menjadi murid, tapi Engkau mulai kirim jiwa-jiwa baru Bapak dalam nama Yesus. Agar ada jiwa-jiwa yang juga dipanggil oleh-Mu Bapak sebanyak mungkin yang Kau panggil. Bahkan Kau juga mulai panggil Tuhan anggota-anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Yesus. Kau jumpai Bapak entah lewat mimpi atau penglihatan apapun dengan cara-Mu yang ajaib, yang kreatif. Kau panggil Bapak dalam nama Yesus. Biar bukan hanya kami yang diselamatkan, bukan hanya kami yang namanya terdaftar di kitab kehidupan di sorga, tapi juga keluarga besar kami Bapak, teman-teman kami Bapak, orang-orang di tempat di mana kami bekerja dan berbisnis Bapak dalam nama Yesus. Berdoa buat umat-Mu Bapak yang mengalami pergumulan ekonomi kah, pergumulan keluarga kah, pergumulan di pekerjaan kah, di bisnis kah. Hamba berdoa Bapak dalam nama Yesus, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tidak ada rancangan kecelakaan Tuhan terhadap setiap kami. Kau bukakan jalan buat umat-Mu Bapak dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya pasukan malaikat Tuhan jaga kami. Sepanjang minggu ini kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kau tuntun setiap tangan kami Bapak. Angkat kedua belah tangan saudara. Tuntun setiap tangan-tangan ini Bapak dalam nama Yesus. Untuk kami senantiasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat.